Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dedi Suwandi, Fakultas Hukum Universitas Primagraha semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian dan putusan hakim. Apa sih pembuktian itu? Pembuktian merupakan tahap yang menentukan dalam proses perkara atau untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Jadi, adanya pembuktian ini yaitu untuk mengetahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Selanjutnya yaitu ada macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata. Berdasarkan pasal 164 IR dan pasal 1866 BW Perdata, alat bukti ini dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu alat bukti tulisan atau surat. Yang kedua, alat bukti saksi. Yang ketiga, alat bukti persangkaan. Yang keempat, alat bukti pengakuan. Dan yang kelima, alat bukti sumpah. Selanjutnya, alat bukti tulisan atau surat. Itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu akta, dan yang kedua surat atau tulisan lain. Nah, untuk akta ini dibedakan kembali menjadi 2. Yang pertama, akta autentik, yaitu berdasarkan pasal 1868 BW Perdata. Akta autentik ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berwenang dalam bentuk menurut undang-undang di mana akta dibuat. Nah, jadi akta autentik ini yaitu akta yang dibuat oleh pegawai umum yang berwenang menurut undang-undang. Jadi berdasarkan undang-undang. Selanjutnya unsur-unsur akta autentik. Ada apa saja sih? Yang pertama itu akta. Ya jelas ya. Jadi kita tuh harus membuat apa dulu? Jadi membuat akta. Yang kemudian dibuat atau di hadapan. Maksudnya apa? Dibuat atau hadapan ini. Jadi dibuatnya ini oleh siapa? Jadi oleh pegawai umum yang berwenang. Nah, yang selanjutnya yaitu pegawai umum yang berwenang. Siapa pegawai umum yang berwenang ini? Yaitu seorang notaris atau PPT. Dan yang selanjutnya dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Nah, akta autentik ini dibuatnya itu ditentukan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya yaitu tempat atau dibuat. Nah, kantor si notaris ini di mana? Nah, dicantumkan dalam akta autentik. Yang kedua yaitu akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat tanpa perantara pegawai umum. Jadi akta ini tuh dibuatnya tanpa pegawai umum yang berwenang. Kemudian tanda tangan pada akta ini itu perannya sangat penting. Jadi untuk pembuktian itu harus disertakan tanda tangan yang membuat akta ini. Bukti yang kedua yaitu berupa bukti saksi. Apa sih bukti saksi ini? Biasanya bukti saksi ini berupa penghadiran orang tertentu yang berkaitan dengan perkara tersebut. Nah, untuk syaratnya yaitu yang pertama itu umur 15 tahun ke atas. Jadi bukti saksi ini harus 15 tahun ke atas. Yang kedua yaitu sehat akal jiwanya, tidak ditaruh di bawah pengampunan. Nah, jadi dia tuh harus sehat. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu bukan keluarga, saudara, atau semanda menurut garis lurus dengan salah satu pihak yang bersangkutan. Nah, saksinya itu bukan keluarga dari perkara ini. Kemudian bukan suami istri salah satu pihak. Dan yang selanjutnya tidak mempunyai hubungan kerja dengan salah satu pihak yang menerima upah. Nah, selanjutnya yaitu bukti persangkaan. Apa sih bukti persangkaan itu? Bukti persangkaan ialah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang, oleh hakim, dari peristiwa yang diketahui ke arah peristiwa yang belum diketahui. Nah, biasanya bukti persangkaan ini oleh hakim itu dimungkinkan apabila tidak dapat bukti secara langsung. Persangkaan ini ditarik oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu bukti pengakuan. Apa sih bukti pengakuan itu? Jadi bukti pengakuan ialah suatu pernyataan dari seorang yang membenarkan tuntutan orang lain seluruhnya atau sebagian, atau sikap diamnya seorang terhadap tuntutan orang lain. Pengakuan diucapkan
di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Nah, jadi bukti pengakuan ini biasanya tuh pernyataan dari seseorang yang membenarkan tuntutan orang lain. Contohnya, yaitu pengakuan dalam sidang dengan syarat kualifikasi. Selanjutnya yaitu ada bukti sumpah. Apa sih bukti sumpah itu? Bukti sumpah adalah ikrar atau janji seorang mengenai suatu peristiwa yang sebenar-benarnya. Dan bila tidak benar, ia akan mendapat sanksi dari Tuhan atau yang dipercaya sebagai Tuhan. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama, supletoir atau tambahan. Ini diperintahkan oleh hakim karena jabatannya digunakan sebagai tambahan alat bukti. Kemudian ada sumpah deciseur atau pemutus. Ini biasanya diminta oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk menentukan putusan. Nah, jadi inti sumpah ini itu benar-benar orang yang jujur, karena ini tuh acuannya apa ya? Kalau misalkan dia salah, itu resikonya dosa. Kemudian atau sanksi dari Tuhan. Selanjutnya itu pembahasan tentang putusan hakim. Apa sih putusan hakim itu? Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Jadi putusan hakim ini yaitu putusan yang diutarakan dalam persidangan untuk mengakhiri suatu persidangan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis putusan. Berdasarkan pasal 185 ayat 1 hir membedakan antara putusan akhir dan putusan sela. Nah, putusan ini dibedakan menjadi dua, yaitu putusan akhir dan putusan sela. Dalam putusan akhir ada apa saja? Yang pertama yaitu putusan condemnatoir. Ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Misalnya putusan hakim yang menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah dan tanah yang menjadi objek sengketa kepada penggugat yang dimenangkan dalam putusan. Nah, putusan akhir condemnatoir ini biasanya itu putusannya itu untuk memenuhi prestasi. Kemudian yang kedua yaitu putusan akhir konstitutif. Ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Meniadakan dan atau menciptakan suatu hukum. Jadi putusan ini tuh biasanya digunakan untuk memutus perkara perkawinan atau perceraian. Dan yang ketiga putusan akhir deklaratoir. Ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah. Misalnya putusan ini tuh digunakan biasanya untuk perkara warisan. Dan yang selanjutnya yaitu putusan sela. Apa sih putusan sela itu? Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Jadi putusan sela ini biasanya dijatuhkan sebelum putusan akhir oleh hakim. Ada apa saja dalam putusan sela? Itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama putusan preparatoir. Ialah putusan sebagai persiapan putusan akhir tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Yang kedua, putusan interlokutoir. Ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Jadi misalnya itu pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Itu termasuk putusan sela, putusan interlokutoir. Jadi selanjutnya itu putusan serta-merta. Putusan serta-merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, yaitu suatu putusan hakim yang dapat dilaksanakan walaupun belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Jadi putusan serta-merta ini kekuatan hukumnya yaitu belum tetap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.